Kalian ada yang pernah dengar istilah body cop gak? Mungkin buat orang awam, film yang paling terkenal yang mungkin lebih ramah di telinga kalian itu filmnya Rush Hour. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn question. Jackie Chan sama Chris Tucker, combo maut. Nah, itu adalah salah satu contoh action komedi dengan subgenrenya tuh body cop. Dimana ada dua tokoh protagonis yang saling kontradiksi. Jadi kontradiktif banget nih antara karakter, sifatnya, dan sebagainya gitu. Ya kayak tadi tuh Jackie Chan misalnya ya orang Cina, Chris Tucker orang kulit hitam, personality-nya juga sangat-sangat berbeda. Dan ketika ada kontradiksi, disitulah titik letak komedinya. Ya body cop itu sebenarnya udah populer gara-gara filmnya Akira Kurosawa ya. Judulnya tuh Stray Dog tahun 1949. Ya lagi-lagi film Akira Kurosawa selalu revolusioner ya. Bahkan subgenre tuh awal-awal gara-gara dia. Nah, tapi populernya tuh di tahun 1980-an. Ya, ada 48 Hours kalau kalian tahu tuh. Dan satu lagi yang paling terkenal juga itu judulnya Lethal Weapon. Mel Gibson sama Danny Glover di combo maut juga tuh. Ya, biasanya memang gitu. Kulit hitam satu, kulit putih satu. Karena memang kedua ras ini memang karakternya tuh beda dan menimbulkan efek komedi tersendiri. Tapi pada tahun 1995 ada satu film yang rasnya itu dua-duanya sama, kulit hitam, tapi dibikin combo maut, dibikin body cop, tapi lucu-lucu aja dan actionnya juga gila. Bahkan ini adalah salah satu franchise yang paling sukses juga untuk subgenre body cop ini. Bahkan sampai udah ada 4 film, termasuk film yang bakal kita bahas kali ini. Nah, tapi seseru apa film yang satu ini? Kalau misalnya kalian belum nonton film ke-1, ke-2, ke-3-nya, apakah masih bisa nonton? Semuanya kita bakal bahas kali ini. Let's go! Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa ya, review dari Ngelantur itu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun itu, mau dari lokal atau internasional, mending mampir dulu ke channel Ngelantur. Dan jangan lupa join grup Telegram Ngelantur Corps. Linknya udah gua taruh di description box. Kalian bisa ngobrol sama 1.900-an Ngelantur Corps yang udah ada seputar perfilman dan TV series. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung masuk ke pembahasan film berjudul Bad Boys Ride or Die. Oh, city, city, bang, bang, motherfucker. Bad Boys Ride or Die ini adalah film keempat dari franchise-nya Bad Boys. Udah ada film pertama, Bad Boys 2, terus ada Bad Boys for Life, itu film ketiganya. Biasanya kalau misalnya gue sering bilang ke kalian, franchise itu makin di milking, makin banyak filmnya, makin jelek. Iya kan? Tapi ini franchise emang agak anomali, karena makin ada film itu makin bagus. Dari film pertama, film kedua, film ketiga, film keempat tuh menurut gua ada peningkatan dari segi keseruan kita dalam menonton film ini. Sutradaranya masih sama ya film ini, sama film ketiganya For Life itu Adil dan Bilal ya, itu sutradaranya Miss Marvel kalau kalian menonton seriesnya MCU juga. Tapi sedikit informasi menarik yang gue pengen kasih tahu, film Bad Boys 1 sama 2 itu disutradarain sama Michael Bay. Yang kita tahu sendiri ciri khasnya dia seperti apa di film-filmnya, selalu ada explosion, selalu ada hero shot, selalu ada credit scene dengan sebuah band. I played with that. Ya meskipun film ketiganya ini udah nggak dibuat sama sutradara originalnya si Michael Bay ini, yang memang terkenal dengan film yang bombastis seperti Transformers, ya Bad Boys 2 pun itu gila banget, ledakannya banyak sekali. Tapi ya tetap kece kok filmnya, dan bahkan menambah another layer lagi dari film-film Michael Bay yang cuman asal action-actionan doang gitu. Pertama-tama tentunya yang bakal gue bahas adalah pertanyaan yang sudah pasti ditanyakan sama kalian semua. Buat yang belum nonton Bad Boys, apakah masih bisa menonton Bad Boys 4 ini dengan normal, dengan cukup fun, tanpa ngikutin plot ceritanya? Nah, sebenarnya gue pengen bagi dari dua sisi pembahasan ya, dari sisi plot sama action ya. Karena kalau ngomongin dari segi plot, itu bener-bener lu harus nonton film ketiganya. Sayangnya seperti itu. Beda sama Kingdom of the Planet of the Apes. Meskipun itu film keempat juga, sequel, tapi mengambil cerita yang baru. Anggapannya udah kayak ya cerita yang udah time skip berapa lama, dan ini memulai karakter baru lah, semuanya baru ceritanya gitu. Nah, sedangkan kalau Bad Boys ini ya masih karakternya sama, meneruskan konflik dari film ketiganya. Jadi kalau ngomongin plot, lu wajib nonton film ketiganya.
Tapi kalau kita ngomongin segi action, sebagai film yang hiburan, abis pulang kerja capek, mau nonton yang seru-seru apa sih? Ya mending nonton Bad Boys. Karena dari segi komedi tetap berhasil, tetap asik banget, actionnya tetap mantep di mata, tanpa lu ngikutin film-film sebelumnya. Tetap seru kok. Oke, gue coba bahas dari sisi plotnya dulu aja kali ya, baru nanti kita ngomongin actionnya yang paling mantapnya itu di belakangan aja. Nah, secara plot, seperti yang udah gue bilang tadi, lu wajib nonton film ketiganya. Karena setiap karakter di film ini yang sebenarnya cukup banyak, itu lu nggak bakal tahu kenapa karakternya seperti ini, kenapa seperti itu, kalau nggak nonton film sebelumnya. Apa konteksnya mereka? Apa yang ngedrive karakternya untuk memiliki sifat seperti itu? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan itu? Kalau lu nggak nonton film sebelumnya, lu nggak bakal paham. Jangan harap ini sebagai film yang stand alone yang lu akan mendapatkan development karakter dari awal film sampai di akhir dia bakal menjadi karakter seperti apa. Nggak begitu. Gini aja, ada satu karakter yang namanya Reggie yang mukanya flat doang dan lu nggak bakal paham nih orang kenapa sih mukanya flat doang terus tiba-tiba bisa bunuh 15 orang kayak what? Itu bagian actionnya keren banget, nanti kita bakal bahas juga ya. Terus ada juga misalnya si Marcus yang diceritakan di awal-awal kena serangan jantung, habis itu dirawat di rumah sakit, terus dia mimpi ketemu sama satu om-om yang ngomong, "Nak, waktumu belum selesai, nak." Terus dia balik lagi, hidup lagi. Terus dia ngerasa, oke, gue gak bakal mati karena ini belum waktuku gitu. Nah, terus penonton gak bakal paham, ini kakeknya bapaknya dia kah? Pamannya dia kah? Apalagi ada satu karakter yang bisa dibilang antagonis di film ketiganya. Dan ada lagi di sini. Dan collab sama si karakter yang diperankan sama bapak yang suka tukang tampar ini. Ya singkatnya mungkin yang bisa gue kasih tahu tanpa nge-spoilerin kalian, ada satu anak dari si karakter Mike yang diperankan sama Will Smith. Di film ini tiba-tiba tuh di awal-awal dia udah di penjara dan kita nggak tahu kenapa dia di penjara. Tapi dia dilepasin karena harus ngebantuin karakter protagonisnya untuk melawan sebuah villain yang baru, satu karakter antagonis yang baru. Itu kan ya plot formula cerita yang berkali-kali kita udah lihat. Gitu ya, paling gampang misalnya kayak Thor 2 di MCU kan, ya si Loki yang merupakan villain di Thor 1 akhirnya di Thor 2 collab sama Thor buat ngelawan villain baru si Malekith kan gitu. Itu berkali-kali lah. Fast and Furious juga banyak banget, si Deckard Shaw berkali-kali kan udah jadi timnya lagi sama Dwayne Johnson, gabung lagi lah. Jadi secara formula template banget, gak ada yang spesial, gak ada plot twist yang mengagetkan, semuanya berjalan flat begitu aja. Dan dari segi emosional juga, karena lu nggak bisa memahami karakternya kalau belum nonton film sebelumnya, ya lu nggak bakal ngerasain sisi emosional sama sekali gitu. Ya jadi gue nggak usah nonton Bad Boys bang. Tadi gue udah mau nonton Bad Boys, tapi gara-gara lu bilang kayak gini gue jadi nggak nonton. Nah jangan salah. Lagi-lagi menurut gue ini film yang nggak perlu lu mikir, nggak perlu lu pahami karakter. Sebenarnya kayak poinnya bukan itu. Poinnya adalah di action dan di komedi, di body cup-nya. Lagi-lagi ini genre body cup. Lu harus menikmati di bagian situnya. Dan apakah dari sisi action dan komedinya berhasil? Nah, kita bahas sekarang. Oke, dari komedi sendiri, menurut gue ini film bisa dibilang lebih ngakak dari film ketiganya. Meskipun lu nggak ikutin film ketiganya, lu nonton ini langsung gitu ya, tetap ngakak gitu. Kenapa? Karena memang karakternya yang super duper kocak. Terutama si Marcus nih ya, sosok yang satu ini diperankan sama Martin Lawrence. Di film ini dia yang bener-bener nge-carry sisi komedinya. Kalau mungkin di film-film sebelumnya lebih ke body cup-nya, dinamika antara kedua sosok Mike sama Marcus. Tapi di sini entah kenapa di switch gitu, karakter penceritaan karakternya agak dirubah sedikit sehingga titik komedinya bener-bener rely sama sosok Marcus yang diperankan sama Martin Lawrence. Ya, seperti yang dikatakan sama Bang Raditya Dika ya, kalau komedi itu butuh korban. Dan korbannya di sini siapa? Ya Marcus. Kocak banget dari awal, dia yang kena serangan jantung, dia yang ngerasa gua nggak bakal bisa mati, terus dia kayak ngelewatin mobil-mobil di jalan raya gitu, kayak gua nggak bakal mati sini, tabrak gua. Itu kocak banget. Kayak ada beberapa momen scene kayak lu bayangin lagi perang, lagi chaos, lagi tembak-tembakan gitu, dadar. Terus ada satu wadah permen yang ketembak peluru terus pecah gitu kan. Permennya warna-warni terbang kemana-mana. Terus di slow-mo scene-nya si Marcus melet-melet gitu. Ditambah dengan soundtrack ala-ala Gramedia pas lagi mau tutup. Nah, lu tau gak? Gramedia kalau lagi mau tutup tuh biasa ada bapak-bapak, om-om yang suaranya ngebass, yang seksi suaranya. Hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid. Itu bener-bener ngakak pol gue. You heck no! Like jelly bean. Nobody likes that. Karena dia nggak boleh makan makanan manis karena dia lagi ada penyakit. Dia nggak boleh nyemil banyak-banyak. Dia harus jadi vegetarian. Ya saking maunya dia lagi action pun dia melet gitu, mau minta permen. Itu
kan kocak banget, jenius menurut gue. Mungkin ini juga sih yang menjadi salah satu indikator kenapa film ini bisa berlanjut sampai film keempat dan masih bagus-bagus aja gitu loh. Masih asik-asik aja. Berbeda kayak Fast and Furious atau misalnya Kung Fu Panda paling gampang. Ya kenapa? Kung Fu Panda itu selalu karakternya begitu doang kan. Formula penceritaan karakternya, penuturan karakternya tuh selalu begitu-begitu aja. Dan ya makin lama ya ceritanya abis. Kita cuma ngandelin actingnya Jack Black sama animasinya, actionnya, udah begitu doang kan. Nah, di film ini dinamikanya itu kayak di otak-atik terus nih. Misalnya kalau kalian nonton di film ketiga, ya karakter Marcus itu yang lebih lesu gitu, kayak dia udah malas, udah capek jadi polisi, sedangkan si Will Smith yang lebih berapi-api. Nah, di sini kayak diputer, di switch lagi, ya kayak si Marcus yang dapat pencerahan gara-gara mimpinya, waktumu belum selesai nak. Woy, langsung jadi kayak ayo let's go gitu loh. Sedangkan si sosok Mike sendiri yang udah menikah di sini, ya karakternya jadi berubah lagi, kerombak lagi, ngerti nggak sih dinamikanya? Nah sekarang gue bakal bahas dari sisi actionnya. Hal ini yang mungkin membuat kalian pengen nonton film ini atau enggak, pasti dari sisi actionnya. Tadi gue juga nonton tuh bareng sama om-om ya pak. Ya banyak kan om-om, mungkin karena dari tahun 1995 mereka udah nonton Bad Boys dan mereka terus nonton sampai film keempatnya gitu ya. Rame loh, gue nggak nyangka film Bad Boys tuh cukup rame yang nonton tadi gitu. Nah kenapa actionnya menurut gue cukup oke? Karena memang dari segi sinematografi tuh memang banyak macem gitu ya. Ini sutradaranya si Adil dan Bill tuh kayaknya memang meningkat dari segi penyutradaraan dibandingkan sama film sebelumnya yang For Life. Tapi gue ada sedikit mixed feeling juga. Gue nggak terlalu suka sinematografinya dalam beberapa scene, tapi ada beberapa yang gue suka banget sampai gue melototin filmnya gitu. Actionnya seseru itu sampai gue bener-bener maju badannya begini, lihat gitu. Ya ada beberapa. Nah mungkin gini, gue ngomongin dari yang sisi yang negatifnya dulu ya, kritikan gue. Banyak banget momen yang shaking kameranya, handheld. Ya literally film ini didominasi sama penggunaan handheld, si kamera yang dipegang pakai tangan. Terus ya udah kayak diikutin gini, dimiring-miringin gitu. Itu sering banget. Menurut gue transisinya ya yang agak nggak rapi gitu. Kalau lu perhatiin film Furiosa kemarin dengan kamera yang dinamis perubahannya gitu ya, tapi nggak shaking gitu kameranya. Ya arc shot aja gitu loh. Atas narik mundur gitu. Ya vertikal horizontal. Itu yang gue suka dari Mad Max, dan muter, jadi nggak ada yang dimiring-miringin gimana. Nah di film ini terlalu shaking, dan ini beberapa kali ya film-film terakhir yang gue bahas, mau dari Sheriff, film Malaysia pun, Monkey Man. Tapi kalau Monkey Man itu ketolong editingnya tuh cepet banget, tak tok, itu editing gila sih, dari berbagai macam angle. Ya Dev Patel gokil sih. Kalau di film ini dari segi editing nggak segokil Monkey Man, tapi dibikin shaking, jadi pusing. Nih misalnya dari shaking nih, tiba-tiba whip pan, shaking, whip pan, shaking, itu pusing banget. Beberapa momen bisa bikin gua kayak lose of focus gitu loh. Angle-angle yang dipakai juga memang ekstrim ya, kayak film-film Adil dan Bill yang biasa ya. Banyak yang miring, bahkan ada yang horizontal, bener-bener dibikin horizontal gitu. Itu banyak banget. Tapi di satu sisi yang lain yang bisa bikin gua melongo pas nonton film ini, ada beberapa sequence yang memang epicnya epic parah gitu, yang bisa menjadi momen yang membuat kalian nonton film ini untuk kedua kalinya bahkan. Lu bisa mau rewatch karena film scene ini doang gitu loh. Jadi ada satu scene, satu orang vs 15 orang. Dan itu dilihat lewat dua area. Satu area ketika si orang ini lagi ngelawan 15 orang, satunya lagi area yang reaction orang ini lagi ngebunuh-bunuh orang yang lain. Lewat CCTV, dia lewat monitor. Nah itu kocak banget. Kenapa? Karena memang transisinya lucu ya. Dari yang orang yang lagi nge-reaction, terus transisi ke monitor, masuk ke dalam ruangan yang orang lagi nembak-nembak. Itu keren banget. Dan ditambah lagi ada yang komentatorin di balik monitor gitu. Jadi kayak lu berasa lagi nobar PUBG, lu bakal ngeliat di satu monitor gede ada satu orang di Pochinki di satu ruangan lantai kedua misalnya. Terus gedungnya tuh dikerumunin sama 15 orang. Nah, itu pasti reaksi penonton kayak, aduh itu di belakang lu gitu kan. Perasaan nobar game PUBG itu yang gue rasain ketika nonton film ini. Seru banget. Dan lagi-lagi Martin Lawrence itu MVP dari sisi komedinya. Cara dia mengkomentatorin, wow, nice. Lu tahu nggak dia siapa? Itu keren banget, men. Oh, city bang bang motherfucker. Dan tentunya selalu di Bad Boys itu sequence terakhir ya, di final momennya selalu epic ya peperangannya. Dan di sini diputuskan bermainnya di Taman Wahana Buaya ya. Dan itu gue suka. Jadi production setnya unik. Nggak kayak di gedung lagi, di jalanan lagi, di basement lagi, bosen kan. Nah gue nggak tahu kalian udah pernah lihat footage ini belum? Nah ini footage behind the scene, si Will Smith lagi pakai kamera di dadanya dia. Dan gue suka banget dengan angle POV shot di film ini, keren. Serasa kita lagi main CSGO bos. Ya jadi kayak first person shooter, tau kan, FPS tuh biasanya first person shooter gitu. Jadi kita berasa jadi orang yang nembak-nembakin
Dan kameranya memang dipakai sama Will Smith di dada. Dan dia yang puter-puter sendiri kameranya. Jadi kita dapat dari dua POV. POV-nya Will Smith pas lagi nembak. Dan POV-nya pistol itu dalam menghadap ke Will Smith. Jadi dua POV itu menambah experience yang berbeda dari film-film action yang pernah kita tonton sebelumnya. Apalagi editingnya itu keren banget. Nanti kalian coba perhatiin deh. Ada satu drone shot yang muterin satu ruangan, long take gitu ya. Wow, satu ruangan diputerin gitu. Terus habis itu transisi langsung ke FPS. POV-nya si Will Smith lagi nembak-nembak dengan kamera yang di depan dadanya itu terus diputer-puter sama dia. Abis itu pistolnya kelempar lah, bla bla bla. Wah, itu asik banget. Ditambah scoringnya di belakang. Ya, memang soundtrack yang dipakai sama Bad Boys selalu asik lah. Itu memang vibes-nya Bad Boys banget. Jadi nggak serius-serius amat. Ada sisi asiknya, ada sisi fun-nya. Ya, nano-nano deh kalau lu nonton film ini. Seru actionnya ada, asiknya ada, lucunya ngakak bangetnya ada. Momen emosional beberapa ada meskipun gak seintens di film ketiganya. Dan menegangkannya juga ada. Lu bayangin kayak ada buaya. Kan itu taman wahana buaya ya. Dan buaya itu ya siap-siap meneror siapapun nih di depan matanya dia. Itu tegang, beberapa momen bisa dibikin tegang. Jadi super duper bervariasi rasa yang bisa kalian rasakan ketika nonton film ini. Sangat-sangat rekomendasi kalau memang pengen nonton minggu ini. Gak tahu mau nonton apa daripada horor lokal doang. Ya coba aja nonton film action yang satu ini. Akhir kata gue bakal kasih final score 7,3/10 alias mediocre. Ya memang masih di kategori mediocre karena ya biasa aja, formula cerita biasa aja. Apalagi sebagai satu film stand alone, lu perlu nonton film sebelumnya. Itu mengurangi nilai dari film ini menurut gua. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat yang belum join membership community, silahkan join. Mulai dari 1000 per hari di Critical Thinking. Bisa dapetin video reaction trailer kayak Venom kemarin gue udah buatin di membership khusus doang. Kalau video biasa gue nggak buatin trailer reaction. Atau yang di Ngelantur Thinking upgrade itu dapetin edukasi video-video panjang tambahan mengenai plot, sinematografi di membership community. Oke, gitu aja dari gue untuk review kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.